Oh, ada yang mau tanya tapi mau dibacakan. Oh iya, boleh. Oke, baik. Ya. Mungkin ini Namanya privacy, belum tercantum ya, Mister? ya, ini kan privacy, jadi mungkin. Oh, baik. Nanti mungkin saya berikan ke... mungkin dibacakan aja, tapi nggak usah namanya disebut ya. Baik. Mengingat saya perempuan, seolah merangkap tugas ayah sekalian ibu yang berharap anak-anak tumbuh dengan baik. Agar mereka tumbuh tanpa trauma dan saya kehilangan sosok ayah. Saya seperti tidak tahu arahan, mohon petunjuk, Bu. Begitu. Berarti Oh, ini ada baliknya ternyata ada, Bu. Mohon maaf. mungkin itu di awal di depan ya, Bu. Ini tadi di akhir, Ibu. Ya, ini yang depannya, ini yang depannya. Saya langsung kaget. Iya. Saya bacakan lagi ya. Saya ulangi lagi. Tadi ternyata berbolak-balik, Miss Rizky. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Aisyah. Curhat, Bu. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya ingin bertanya. Namun saya tidak ingin banyak orang mengetahui wajah saya. Biar pertanyaan saya ini bisa menjadi ilmu tanpa harus, oh Mbak ini bermasalah. Saya minta maaf sebelumnya, saya tumbuh dengan orang tua yang toksik. Banyak penyebab mama saya jadi seperti itu. Saya memaklumi itu. Semua dampak toxic parenting yang tertera di PPT sudah saya alami. Subhanallah. Sekarang saya pun sedang ada masalah rumah tangga. Suami saya meminta izin untuk menikah lagi dan ingin memadu saya. Sungguh ini sangat Masya Allah. Anak saya 2. Alhamdulillah laki-laki semua. Saya ingin mereka tumbuh dengan baik dan layak di jalan Allah. Saya ibu pekerja, bersuami, namun sayangnya jodoh saya tersebut kurang berperan dengan baik sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang suami. Bagaimana cara saya memutus tali toksik yang saya dapat dari mama saya dan suami saya? Mengingat saya perempuan yang seolah merangkap tugas ayah sekaligus ibu yang berharap anak-anak tumbuh dengan baik. Jadi mohon arahannya Ibu Dokter. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Bunda yang bertanya ya. Ya, kita sepakati dulu apapun yang kita dengarkan curhatan dari ayah bunda selesai hanya di sini saja ya, tidak diperpanjang ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita ya. Okay. Baik, tadi ada beberapa kasusnya atau isunya, yaitu ya Bunda merasa bahwa Bunda adalah ya produksi dari orang tua yang toksik. Dan tadi apa yang tadi kami paparkan, Bunda merasa itu ya. Nah, itu berarti Bunda punya kenangan di otak tentang toxic parenting dari ayah Bunda yang toxic parent ya. Itu ada di mana nanti? Itu ada di otak ya, sebentar saya kasih gambarannya. Ada di otak yang nanti bagian depan. Ya, bagian depan. Boleh? Slide-nya. Jadi ya, kan apa yang didengar anak, dilihat, dirasakan, diucapkan kan nanti masuk ya di dalam otaknya anak. Dan karena waktu diterimanya pada saat masih sangat-sangat muda usianya, maka itu akan sangat tersimpan dengan luar biasa ya. Karena kan anak kecil ini golden periodnya itu sekitar 0 sampai 5 tahun, itu karena dia belum mikir macam-macam, belum mikir urusan listrik, belum mikir pajak, belum mikir, makanya ibunya marahin lah, itu terekam di sini, terekam. Dan terekamnya terjadi ikatan yang sangat kuat, terikat gitu, terikat gitu. Dan ini ya, walaupun sudah lampau permasalahannya, tapi ini berbekas dan sehingga kadang-kadang membuat kehidupan kali ini, saat ini dan ke depannya sering gagal. Ya, itu karena dia tersimpan ya. Sehingga yang namanya memori, ada yang disebut memori dalam rahim. Janin itu sudah bisa merekam apa peristiwa yang dilakukan ibunya ya. Ada yang sedang hamil di sini, Bapak Ibu? Ada 1, 2, Masya Allah ya. Cuma 2? Ibu-ibu yang mau hamil? Oh, ya. Yang tahu kita selama ini, yang kita tahu apa yang dimakan dan diminum ibu itu akan masuk ke dalam janin lewat apa?
plasenta lewat tali pusat ke pusarnya janin. Jadi bukan di mulut ya Bu. Tapi ternyata apa yang diucapkan, dilihat, didengar dan dilakukan ibu itu terekam di otaknya janin. Mulai kapan? Usia 2 pekan janin sudah merekam. Lewat mana? Karena lewat sini sistem saraf yang kayak kabel listrik. Makanya mengapa waktu kita hamil dilarang ngomong jelek-jelek, hati-hati berperilaku yang buruk-buruk. Makanya zaman dulu kalau kita salah ngomong, kita sering bilang apa? Ih, amit-amit deh. Amit-amit cabang bayi kan gitu ya. Diharapkan supaya apa yang tadi berlalu tidak terekam. Sebetulnya begitu. Tapi lebih tepatnya kalau kita hilaf atau salah lihat pada saat hamil, lebih baik kita istighfar dan ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Jangan ya. Nah, ini pun pengaruh. Ya. Dan pada saat nanti kanak-kanak, tambah lagi itu otak merekam dengan cepat kayak spon itu yang. Nah, masa di dalam rahim dan anak-anak ini yang sering disebut memory inner child. Pernah dengar istilahnya? Iya. Memory inner child itu terdiri dari memori yang baik dan juga yang kadang kita anggap negatif. Karena banyak yang salah, ya. Aku tuh nggak punya inner child. Aku masa nggak punya inner child, Bu? Iya, karena waktu kecil aku bahagia. Nah, itu nggak inner child. Cuma nanti ada inner child yang membuat luka pengasuhan, itu namanya wounded inner child. Pakai wounded. Luka pengasuhan masa lalu. Tadi yang dibacakan adalah kasus wounded inner child. Paham sampai sini ya Bu? Nah, apa iya kedepannya akan membuat kita tidak berhasil? Iya. Karena nanti ada memori remaja, memori dewasa, dewasa menikah, masa depan. Ini akan ada efek bola salju Bu. Masalah yang ada di sini ditambah masalah waktu remaja, tambah lagi masalah waktu dewasa, ini terakumulasi. Simptomnya jadi X plus A plus B, maka ini sering jadi masalah pada masa depannya. Jadi benar tadi Ibu sudah tanya bagaimana untuk menghentikan inner child memory saya. Pertama, memori tidak pernah bisa hilang. Itu dulu. Yang hanya bisa adalah kita membuka ikatannya supaya tidak terlalu terikat kuat. Hanya bisa itu saja. Karena memang ini harusnya pada saat kita mengalami peristiwa bahkan berulang, yang pertama mungkin dia nempel begini, kemudian waktu itu 1 hari kena, kemudian 2 hari, 3 hari, ini terikatnya gitu. Paham ya Bu? Tapi ini bisa kita lepaskan, paling tidak jadinya begini saja. Supaya sehat kembali. Supaya apa yang kejadian pada diri kita tidak kita ulang lagi pada anak-anak. Sampai sini bisa Pak? Supaya seperti ini, bagaimana caranya? Memaafkan. Hanya itu. Tapi memaafkan itu tidak bisa melupakan. Ada teman-teman rasa begitu. Bu Aisyah, saya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ibu sudah betul. Karena memang nggak bisa lupa. Dan kalau ibu minta bagaimana supaya saya lupa, ibu nanti jadinya Alzheimer, demensia. Ibu bukan lagi melupakan peristiwa, nama suami ibu pun ibu lupa. Makanya jangan minta untuk melupakan peristiwa. Yang diminta adalah tetap ingat peristiwanya, tapi sudah tidak sakit hati lagi, tidak marah lagi, tidak kesal lagi. Sampai sini bisa paham dulu ya Bu? Untuk apa sih? Wallahu Allah punya rahasia itu. Hanya ada hikmahnya adalah supaya kita bisa ingat peristiwa itu karena tanpa marah, jadi kita bisa pelajari. Jadi proses pembelajaran sehingga tidak lagi kita menjadi toxic parent untuk generasi berikutnya. Tapi kalau ibu masih simpan saja tanpa ibu memaafkan, maka tanpa terasa, walaupun ibu ikut seminar, ikut taklim, baca buku parenting, tetap nyubit sama anak. Kalau terbiasa punya memori dicubit. Terus gimana dong cara memaafkannya Bu Aisyah? Cara memaafkannya setiap ingat langsung istighfar saja, astagfirullahaladzim, sambil duduk. Terus. Bahkan ibu tanpa terasa air mata mengalir, itu lagi proses Bu, lagi proses. Apalagi perempuan. Karena kelenjar air mata perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Ya, itu. Jadi biarin aja Bu. Nggak usah ibu merasa harus kuat. Nangis juga.
nangis aja, Bu. Karena memang Allah kasih kelenjar air mata pada perempuan lebih lebar, karena perempuan paling sering cepat terikat neuronnya. Jadi ibu istighfar. Bagus lagi, ibu tambahkan kalimat, ya Allah, saya maafkan. Siapa? Ibu keselnya sama siapa? Misalnya tadi kasusnya adalah pada orang tua dulu. Karena kan toxic parentnya ini dari orang tua. Ibu harus bilang, ya Allah, saya maafkan ibuku ya Allah. Dan harus sebut kenapa dimaafkan. Karena dia cubit aku, pukul aku sampai aku berdarah waktu aku kelas 1 SD semester awal. Harus detil, kenapa? Kita mau masuk ke neuron sambungan yang dalam, ini spesifik. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu Allah berfirman di Ali Imran 159. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Makanya kita selalu memaafkannya begitu, ya Allah, saya maafkan ibuku ya Allah, Fulana binti Fulan, karena sebut nama, karenanya apa? Dan ampuni dia ya Allah. Mungkin ada orang dengar, ini anak durhaka banget. Dia nggak tahu apa ibu itu harus dimuliakan. Tahu, tapi sudah terlanjur ada sambungan waktu kecil, dia dicubit, dia dimarahin, dia dipukul. Baru tahu mungkin waktu masuk Al-Azhar misalnya, atau masuk ikut taklim, ya, mungkin masih SD, baru SD dia tahu bahwa ibumu kau harus hormati. Tapi terlanjur waktu umur 3 tahun, 4 tahun ada sambungan memori tentang toxic parentnya. Sampai sini bisa paham ya Bu? Bisa ya? Itu bukan berarti tadi ibu cerita kemudian dianggap oleh orang-orang itu anak durhaka, enggak. Terima kasih ibu mau speak up seperti tadi. Walaupun tadi untuk menjaga privasi itu juga sangat baik, nggak usah tahu. Walaupun kayaknya saya udah tahu nih. Gitu. Ya, paham ya Bu ya? Oke. Jadi, ya Allah, saya maafkan, sebut namanya. Dan lebih afdal lagi, hadirkan wajahnya. Seolah-olah dia ada di depan kita. Kenapa begitu? Nanti kalau masih ada waktu saya jelaskan. Tapi ini langsung saja hadirkan. Kalau ibu kesel sama bapak ibu, hadirkan. Kalau dia sudah tiada, setelah ibu maafkan dan mohonkan Allah untuk diampuni, doakan. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afun. Supaya ruh mereka juga tenang. Jangan salah itu. Pas ada kita misalnya mengeluh, yang mereka sudah meninggal ya, misalnya kita mengeluh dan kita cerita sama orang, nih ibuku nih, gara-gara ibuku nih selalu cubit aku. Kena sanksi di alam barzah. Makanya pada saat kita memaafkan dan kita kirimkan doa, lega mereka. Itu yang terjadi. Dan kalaupun masih hidup, ya nggak apa-apa juga kita memaafkan walaupun kita nggak datang langsung. Kenapa kita nggak datang langsung? Pasti dia marah lah Bu Aisyah kalau saya bilang ibu adalah ibu yang toksik. Pastilah. Maka ibu maafkan dulu dalam bentuk visualisasi pembayangan. Paham ya Bu? Supaya apa? Untuk kita, memaafkan itu untuk kita, bukan untuk dia. Begitu juga kalau berhadapan sama suami atau bahkan anak yang bikin ibu sakit hati, ibu harus bilang, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan. Karena kadang-kadang anak sekarang kan anak yang terlalu jujur ya Bu. Bunda, aku nggak suka sama Bunda. Bunda jelek bajunya. Itu bukan membangkang, itu jujur. Ya Allah, jujur banget anakku. Dan itu juga terjadi pada kita lagi, walaupun itu hal baru. Ibu, sekarang saya tanya, ya, kalau ibu menghadapi peristiwa, ya kan, yang sangat menyebalkan, sangat menyedihkan, sangat menjengkelkan, ya, sangat menakutkan, sakitnya di mana, Bu? Sakitnya di mana? Coba pegang, sakitnya di mana? Coba pegang. Di mana? Sini. Padahal kan Bu Aisyah cerita tentang otak ya. Ternyata ini harus ada tambahannya ya, Masya Allah. Ternyata memori itu, apabila memori itu mengikat emosi yang intens, sangat marah, sangat jengkel, sangat takut, sangat benci, bahkan sangat senang, sangat itu ternyata nggak hanya di otak terjadi sambungan, tetapi ada satu organ lagi. Di mana itu? Jantung. Di dalam jantung ada kolbu. Ibu, kalau saya bilang kolbuku, di mana tangan ibu taruh? Sini kan? Iya. Nih. Kan bukannya jantung kerjanya memompa darah ke seluruh tubuh Bu Aisyah? Iya, itu fungsi utamanya untuk sirkulasi darah, membawa makanan, nutrisi, mineral, vitamin itu ke seluruh tubuh gitu. Tapi nanti istilah kolbu itu rupanya ya ada ya. Nah ini nih, di tahun 91
Penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dan dilanjutkan penelitian lain, ya, apa mereka mendapati? Di jantung manusia di daerah serambi kanan ditemukan sel otak juga. Kalau tadi sel otak di otak berapa? Jumlahnya berapa miliar? Siapa masih ingat? Alhamdulillah, 100 miliar. Di jantung 40.000 nih. Dan ini juga 40.000 komputer. Ya. Dan kerjanya itu juga nih persis di sini nih terjadi sambungan. Jadi peristiwa yang mengikat emosi sangat intens, baik emosi negatif dan positif, terekamnya di otak dan juga di kalbu. Makanya ibu langsung rasanya sini kan, gitu kan. Nah, ulama kita, ya, yaitu Imam Al-Ghazali, dia udah bicara lebih lama tentang ini. Jadi pada tahun 1110 Masehi, tadi kan Andre Armour 1991 ya. Ini apa kata Imam Ghazali? Ya, ada titik kalbu di jantung. Imam Al-Ghazali mengatakannya titik, karena waktu itu belum ada MRI. Tapi Imam Al-Ghazali selalu doa pada Allah, ada apa? Kenapa setiap bilang kalbu pegang sini? Ya, bahwa jantung ada di sini. Itu sejak Hippocrates yang menemukan. Hippocrates lahir hidup di 4 sebelum Masehi, abad ke-4 sebelum Masehi. Makanya dia heran, apa bedanya? Dia baru menemukan pokoknya ada titik kalbu. Nah, baru 91 ditemukan. Nah, sebetulnya tidak sebesar titik, lebih besar sedikit. Apa? Sebesar mata. Makanya sering ada istilah apa? Mata kolbu, mata hati, mata nurani, mata batin. Dan dia dalam, dia cukup dalam. Ya. Semua peristiwa tersimpan di sini, Bu, dalam ikatan-ikatan. Dan kalau kita tidak memaafkan, ikatan ini tebal, dan inilah rasanya ibu tidak lapang. Tidak lapang. Ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, di titik kolbu itu ada suara Tuhan. Ada suara Tuhan. Ini baru ditemukan di tahun 98 di Institute of Hermet. Institusi yang dibangun oleh Arab Saudi dan UK Inggris untuk meneliti kolbu. Dan ditemukan bahwa di sini ada suara Tuhan, tapi waktu di awal, waktu di dalam rahim ibu, itu sambungannya masih tipis suara Tuhan itu. Apa yang Allah mau terhadap diri kita sebagai manusia, ada semua di sini. Hanya karena masih tipis, yang Allah minta pertebal itu. Makanya disuruhlah kita menyebut nama Allah, menyebut ya kalimat-kalimat thayyibah, zikrullah, supaya suara Tuhan yang ada di jantung kita ini semakin tebal, semakin tebal. Disuruhlah baca Quran, disuruhlah ibadah, itu biar semakin tebal, semakin tebal. Tapi suara Tuhan ini sering juga ditutupi dengan sambungan-sambungan peristiwa. Karena tadi kehidupan tadi, kecil dimarahin, dicubit apa. Apalagi waktu kecil anak-anaknya ya, anak kita nih yang udahlah dipukulin, sudahlah kita toxic parent, nggak diajarin tentang Allah, tidak diajarin ibadah, tidak diajarin tentang ya Quran, maka suara Tuhannya tertutupi. Saya bukan di endorse oleh Al Azhar ya, tapi saya kenapa selalu bahagia kalau diundang oleh Al Azhar dan juga sekolah Islam lainnya. Kenapa? Karena bersama guru-guru, Bapak Ibu bisa mengaktifasi suara Tuhan yang ada di kolbunya anak-anak. Dengan masuk hanya bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setiap apa-apa baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu akan mengakses suara Tuhan yang ada di dalam kolbunya anak-anak. Ya Bu. Tapi hati-hati juga setiap peristiwa. Makanya kita yang terlanjur punya juga peristiwa yang menyakitkan di dalam kolbu ini. Waktu remaja juga dimarahin sama orang tua terus, betul Bu? Iya. Siapa yang punya anak perempuan sudah balik, angkat tangan. Tadi selain ilmu supaya anak perempuan ya diambil hatinya dengan lihat mukanya, tolong yang sudah balik 2 hari anak mau mens dan mens hari pertama sampai hari kelima, tolong jangan ditegur keras atau beri nasihat di situ. Anak-anak sangat bete, kesel. Dan anak sekarang anak jujur. Kita kasih arahan dia malah emang kenapa? Biasa aja lagi. Ya. Dia akan jutek Bu. Pas juga ibunya lagi mens. Jutek ketemu jutek. Ngerti ya Bu?
Itu sakit, dia sakit hati, kita sakit hati, ini tumpuk di sini. Makanya kadang-kadang suara Tuhan yang mengatakan anakmu itu amanah, anakmu itu ujian, itu sering nggak kedengaran loh. Kenapa? Ketutup. Bahkan ulama neuroscience yang ada di ini, di Institute of Hermet itu bersepakat bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW, suara Tuhan yang di kolbunya dalam bentuk Al-Quran dan bahasa Arab. Allahu Akbar. Makanya mengapa kita mulai baca Qurannya, tahsin, harus belajar tahsin, makhrajnya harus betul. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pegang dada ibu, coba. Ya, ini nih harus dinyalakan dengan mengingat Allah. Coba bisa. Ya Allah, coba bu. Ya Allah, sampai nggak getarannya di dada? Ya Allah. Tidak semua kalimat bergetar sampai dada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus benar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bergetar bu. Coba, ibu lafazkan Allah yang tipis. Allah. Allah. Bergetar nggak? Allah. Nggak bergetar, dia hanya bergetar di leher. Allah. Coba, Allah. 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 Nggak bergetar Allah. Apalagi Allah. Nggak bergetar. Allah nggak bergetar. Ngerti ya bu? Itu. Mengapa kita waktu sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kalau ibu lafaznya betul, itu nyala di sini. Tapi kalau kita lafaznya nggak betul, ya nggak nyala. Bisa paham sampai sini bu? Ya. Maka tadi pada saat ibu ingat lagi, ada peristiwa di sini tadi bapak ibu yang toksik ini, ya bapak ibu toksik nih di sini, ya. Terus kemudian ibu istighfar, ya. Maka, oh sorry, ya saya ini dulu. Ya, pada saat ya ibu istighfar dikala ingat, ini kadang-kadang peristiwa yang ada terlanjur di sini nyala bu, nyala, dia nyala. Tandanya dia minta tolong untuk dibuka. Makanya kita langsung duduk, astagfirullahaladzim, langsung bukan ada astagfirullahaladzim. Dan ibu sebisanya hadirkan peristiwanya, ya, dan hadirkan orang yang ada di situ. Baru masukkan, ya Allah, saya maafkan Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Ya. Kenapa harus sebut nama lengkap? Karena ini kita mau mengakses yang detail ini, dan orang banyak namanya sama. Suami saya namanya cuma Prianto, Sismadi itu nama ayahnya. Saya kalau lagi kesal sama suami dan ingat peristiwa itu, saya harus bilang, ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah, Prianto bin Sismadi. Karena kalau cuma, ya Allah, saya maafkan Prianto, ya Allah, maka Prianto seluruh Indonesia akan saya maafkan. Karena Prianto banyak. Iya Pak? Kalau udah disebut bin, bahkan kakeknya kita sebut bin Parto di, maka orang itu yang khususon kan gitu. Ya, paham ya? Dan ampuni dia ya Allah, maka tali temali yang ada di sini terbuka pelan-pelan. Tapi kenapa masih ingat Bu Isa? Iya memang masih ingat. Tapi kok saya agak baru lepas sedikit plong ya. Ya ibu kan udah terus-terusan marahan. Nah, makanya harus terus-terusan juga memaafkan. Ngerti sampai sini Bu? Jadi kalau ditanya supaya saya tidak toksik karena orang tua saya toksik dan saya ke anak toksik, maka maafkan itu. Maafkan semuanya, maafkan. Di dalam sholat isinya tuh selalu memaafkan. Hanya tolong tambahkan sedikit membayangkannya. Kenapa begitu? Tadi kembali otak kiri kanan masih ingat Bu? Ya, rupanya otak kiri itu mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Coba gerakan tangan kanannya Bu, coba gerakan Bapak Ibu tangan. Ini yang atur otak kiri. Coba tangan kirinya gerakan. Ini yang atur otak kanan. Coba kaki kirinya gerakan Bu. Itu yang atur otak kanan. Coba tepuk tangan. Otak mana yang bekerja? Kiri kan. Makanya habis tepuk tangan tuh enak. Kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan itu. Ngerti ya Bu? Nah, untuk apa membayangkan? Kita selama ini sudah memaafkan ya. Saya maafkan anakku. Tapi ibu baru ngomong itu, bicara itu, atau orang bilang self afirmasi itu ada di otak kiri. Ya, pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Sementara yang mau dibetulkan koneksi neuron yang di mana? Di
Tentu posisinya ada di kiri, Bu. Maka supaya pesan saya maafkan fulan bin fulan sampai di jantung, maka harus aktifkan otak kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah visualisasi, membayangkan. Bisa Ibu membayangkan wajah suami? Nggak terganti-ganti dengan wajah orang lain? Saya kapan tuh kesel banget sama suami, susah Pak ngebayangin. Muka dia ganti maksi, muka dia ganti maksi. Gara-gara abis lihat YouTube-nya Maksi malu namanya. Maksud saya, kalau Ibu sulit membayangkan, ada cara kedua adalah lihat gambarnya atau lihat fotonya. Di HP Ibu ada foto suami? Yang wajah sendiri begitu? Kalau nggak ada, nanti malam foto Bapak. Bapak juga harus ada foto istri. Karena bukan hanya perempuan saja yang bisa sakit hati, suami pun bisa sakit hati. Tapi memang perempuan lebih kuat, Pak. Ya, kenapa? Ya, ikatan pada perempuan lebih cepat di kolbunya tadi. Sampai sini bisa paham? Bisa mengerti ya? Ya, ini punten maaf ya, kita harus tahu. Karena kan kita punya anak laki-laki dan kita juga punya suami. Ya, ini orangnya hadap sana, potongannya begini jadinya. Ya, potongannya kayak gitu. Inilah reproduksi. Pada laki-laki Allah berikan organ reproduksi itu di luar rongga tubuh, di luar rongga tubuhnya. Ya, wanita organ reproduksi semua di dalam rongga tubuh. Ya, mereka di luar. Kita semua di dalam. Ya, lah itulah sebuah soulmate-nya, itu belahannya itu maksudnya. Ya, itu keserasiannya. Kebayang nggak kalau laki-laki semua di dalam? Nah, kan makanya saya tanya, itulah keserasiannya, ya, iya. Ini sebentar ya. Ini namanya testis, oke? Kita tadi sudah sepakat bicara tubuh manusia bahasa Latin atau bahasa medis agar lebih universal, ya, dan tidak aneh. Daripada saya ngajarin, Bu, ini biji, nah kan nggak enak. Nah tuh Ibu ketawa tuh waktu bilang testis, nggak ada yang ketawa. Bilang biji aja udah gemes banget. Makanya pakai salah satunya kenapa kita pakai bahasa kedokteran supaya ya nggak senyum-senyum aneh. Ya, ada dua. Sebagaimana juga pada wanita, indung telur ada dua. Indung telur sebutnya ovarium, ada dua. Ya, cuman kita punya di dalam rongga tubuh. Pria di luar, ada dua. Makanya pada bayi yang lahir, itu dokter anak harus, pada laki-laki dia cek testisnya dua apa satu. Kalau satu, dia harus lihat dari atasnya masih ada. Oh, jangan-jangan masih agak ke atas, diurut dulu sedikit. Atau masih tertinggal di atas ini. Makanya ada yang dioperasi, ya. Tapi ada juga yang memang nggak ada, cuma satu. Kalau cuma satu, maka ya kemungkinan nanti mandulnya lebih tinggi, ya kan? Karena tentu produksinya kurang, ya. Ya, disinilah nanti, ya, ada berkumpul sperma, ya. Dari mana? Dari sini, dibuatnya di sini oleh Allah. Ya, nanti kumpulnya di sini. Ini ada, jadi ruang itu memang bentuknya berongga, ya, supaya sperma kumpul di situ. Ya, dua testis itu bisa menampung antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Sperma itu kecil-kecil, masya Allah, ya, kecil-kecil sekali. Ya, itu ukurannya 0,05 mm dari kepalanya sampai ujungnya. Kalau bentuknya ya mirip-mirip anak kodok gitu. Ya, tahu ya, berudu ya, masih ada lihat anak kodok sini. Ya, tapi anak kodok itu panjang. Ini cuma 0,05 mm. Kalau ibu yang seneng riset barangkali sampai rumah lihat penggaris, ya Allah, ini 1 mm segini. 0,5 segini, 0,05 seberapa? Ya, pentul kita, Bun, yang ujung ini, Bun, ya,
bisa sampai sebanyak ini, itu adalah kumpulan 100 sperma baru bisa bikin kecil ini, pentul gini ujungnya gitu ya, ini sampai bawa pentul di kepala nih, supaya bisa membayangkan ini 200 juta sampai 500 juta, dan semua itu bakal manusia ya, produksi ya. Laki-laki nanti kalau spermanya sudah penuh ya, udah, nanti dia keluar ukuran ini nih, panjang. Nih sudah penuh, keluar lewat sini, ya dia akan lewat ada namanya vesica seminalis. Di sinilah dikasih cairan. Nanti dia jalan ke sini, keluarnya sama di uretra atau saluran di sini. Jadi saluran kencing dan saluran keluarnya sperma pada pria jalannya sama. Kalau wanita ya, jalan kencingnya dan jalan lahir berbeda. Ya, ini sama. Kalau kencing dari mana? Kencing dari sini, kantong kencing di sini. Keluarnya ada pintunya juga di sini sendiri, tapi pas sudah persilangan ini dia sama. Bu Aisyah, bisa bersamaan nggak itu kencing sama sperma keluar? Tenang Ibu, tenang. Saya tahu arah pertanyaannya. Allah Maha tahu. Allah akan buat sedemikian rupa sesempurna mungkin. Nggak bersamaan antara air kencing dan sperma keluar, karena ada pintunya di sini. Ya, pintunya itu biasanya dikelilingi namanya prostat. Pernah dengar prostat? Ya, itu pintunya. Jadi mana dulu yang mau keluar? Kencing dulu kah? Atau air mani dulu keluar? Ya, punten maaf. Makanya pada saat hubungan intim suami istri, terkadang suami kita merasa, aku pipis dulu ya. Ah, gitu. Jangan juga, ya pipis. Nggak usah Bu, tenang ya, tenang. Dia bergantian ya. Kadang ditahan dulu sama Allah di sini. Karena apa? Alat sudah diciptakan. Ya, ini dulu kencing, ya, begitu. Nah, ini namanya penis. Makanya sepakat saja kita ya istilahkan penis. Dia itu kayak spons dalamnya. Spons ya. Nanti akan berisi ya nak darah di sini. Ya, kemudian di sini juga banyak persarafan, makanya di sini tempat yang sangat sensitif ya. Ya, kita tidak dia pegang saja, cerita saja ini sudah mulai bergetar dari sini ya. Ya, kita kasih nama penis. Ajarkan anak-anak namanya penis. Bun, kan anak kecil itu ya biasanya bertanyanya tentang tubuh kita kan. Misalnya dia punya anak laki perempuan gitu. Kadang-kadang gitu kan suka mereka belajar anatomi. Aku kok lain dia sama kakak aku misalnya gitu. Ya Bun, ini apa namanya? Pakaikan nak bahasa kedokteran ya. Iya nak, ini penis. Karena ada ibu-ibu salah, masa dia bilang ini singkong. Sih gimana sih? Burung. Nah, nanti membedakan dengan burung yang di atas itu gimana? Singkong, masa bilangin singkong sih? Aduh. Makanya penis. Ujungnya kepalanya namanya gland penis. Gland itu kepala. Langsung kan? Ya, ini disinilah yang nanti akan disunat ya, kulitnya dibuka di sini sirkum ya, ini. Dan biasa anak kecil nih, anak laki-laki kita pagi-pagi setiap mau pipis ya, penisnya berdiri. Itu bahasa medisnya ereksi. Ereksi. Nggak usah pakai bahasa daerah ya, aneh ntar. Tuh nggak disebut aja ibu ketawa. Aduh, makanya namanya ereksi.
Nanti kalau dia tanya, Bun, kenapa berdiri? Iya nak, itu namanya ereksi karena mau pipis. Kenapa? Karena ini ada salurannya. Kasih perumpamaan ya, seperti saluran air yang di luar. Kalau dia tertekuk, airnya susah keluar ya. Nah, bumpet kata Bun. Siapa yang bilang bumpet tadi? Maka dia harus berdiri dulu agar salurannya lebih mudah lewat air kencing. Anak kecil ibu ngomongin air kencing aja, nggak usah air sperma. Karena belum lagi umurnya, nanti kelas 4 baru mulai bicara ini, ya, bicara tentang sperma. Nah, kemudian sperma itu di sini nanti pada masanya dia sudah terbentuk banyak, penuh, maka keluar. Dan keluar pertama pada anak laki-laki itu, ya, ini pada saat keluarnya dalam keadaan tidur. Inilah yang disebut mimpi basah, ya, dalam tidur. Terus gimana yang keluar? Ya sekitar itu, antara 200 juta sampai 500 juta. Sebanyak apa? Sebanyak cuman 5 mili. 5 mili itu seberapa, Bu? 1 sendok obat. Coba kasih lihat dulu cairan sperma, ya. 1 sendok obat itu 5 mili. Maaf ya, ini bentuknya kayak gitu ya. Iya. Karena cuma 5 mili atau 1 sendok obat atau 1 sendok teh, maka yang basah hanya celana dalamnya saja. Makanya bilang sama anak laki-laki, apalagi yang masih kelas 4, nak, nanti suatu saat kamu mulai usia pubertas ditandai dengan mimpi basah. Kamu mimpi pas bangun celana dalam basah. Kasih tahu juga, bedakan dengan ngompol. Kalau ngompol minimal 100 cc. Iya, enggak 1 sendok teh. Ngompol apa 1 sendok teh? Itu spirit namanya. Minimal 100 cc, ada yang 200 cc, dan dia lebih penuh lagi 2 pekan. Ada yang 2 pekan, ada yang 3 pekan. Ya. Iya, penuh keluar. Nah, ya karena belum berumah tangga, belum punya istri, makanya pasti keluarnya pas tertidur, pas tidur. Nah, alami sekali. Waktu tidur itu, ya, dia akan keluar ini. 2 pekan lagi begitu. Mimpi apa ya Bu Aisyah? Jelas kalau dalam hadis dikatakan mimpi bersetubuh. Ya. Kalau nanti anak-anak tanya, kalau dia masih terlalu kecil, nanti aku mimpi apa Bun? Nanti mimpi di sampingnya ada perempuan, mungkin kamu peluk perempuan itu atau kamu perempuan itu. Karena mungkin anak umur segitu nggak ngerti bersetubuh apa, ya? Iya. Oh gitu. Jadi mimpinya itu ya, Bunda jangan pada penasaran ya. Kayak banyak ibu-ibu tuh sebetulnya mimpi basah mimpi apa sih? Nah, ada hadisnya, kata Nabi mimpi bersetubuh. Bisa keluar juga dalam keadaan tidur tanpa mimpi. Dia akan keluar juga. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Kalau sudah begini, sebetulnya yang paling penting adalah setelah diberitahu bahwa kamu sering, ya, itu kalau dia udah pergi sekolah, masuk kamar mandinya, tempat bajunya itu lihat. Iya. Kenapa? Supaya tahu, oh, lagi habis mimpi basah. Yang kedua adalah membersihkannya. Harus lebih khususkan dibersihkan. Walaupun ini tidak najis. Tidak najis, tapi harus dibersihkan kalau masih basah. Kalau dia misalnya sudah terlanjur kering, itu boleh dikerik pakai kerikan. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu an pernah bercerita bahwa pernah tertinggal air mani di baju Rasulullah, tapi terlanjur kering karena waktu basah nggak sempat dilihat, jadi nggak sempat dicuci. Nah, kan kering di baju itu, ya. Sayyidina Aisyah itu membersihkannya pakai kukunya gitu, begini. Sudah nggak apa-apa, gitu. Bisa dipakai untuk sholat. Kan gitu. Kalau saya rangkaiannya bukan gitu, karena saya mau cucinya pakai mesin cuci, jangan sampai nyampur-nyampur. Cuciin aja dulu.
belum berumah tangga, kalau air mani keluarnya pada saat kita juga hubungan intim suami istri. Kalau keluarnya memancar ya, dan air mani itu lebih kental dan lebih putih ya, dan pada saat dikeluarkannya, maaf, laki-laki ini atau orang ini merasa capek, itu air mani. Kalau mazi enggak, air mazi biasanya keluar di awal-awal. Maaf, kalau di hubungan intim pada saat maaf istilahnya foreplay. Pada saat foreplay biasanya suami kita sudah mulai keluar air mazi. Setelah itu baru nanti keluar air mani, bentuknya pancar. Anak-anak juga begitu. Pas dia testisnya penuh, ya, biasanya air mazinya dulu keluar pada saat aktivitas. Kalau keluarnya pada saat aktivitas, ini namanya air mazi karena nggak rasa dan dia tidak memancar. Dan kemudian dia harus sholat zuhur, maka ya, air mazinya hanya dibersihkan saja, boleh pakai tisu basah, ya, atau kalau dalam hadis Rasulullah dipercik air, habis itu wudhu dan sholat, tidak perlu mandi wajib. Ini sebetulnya yang mau kita ajarkan anak-anak agar dia tetap selalu dalam keadaan suci dari hadas besar, karena ini hadas besar, ya. Bukan apa-apa, ajaran kita kencing saja kalau enggak dibersihkan sungguh-sungguh jadi masalah. Makanya disebut dosa. Kenapa? Karena jadi masalah, bisa jadi infeksi, bisa nanti jadi macam-macam, itu nanti penis mereka. Ya, nah ini juga itu sebetulnya yang penting. Dan ingat, tidak bisa cuma sekali doang diajarin anak-anak ini. Ingetin lagi tiap bulan, ingetin lagi sampai nanti dia terbiasa. Kapan terbiasanya? SMA. Makanya SMP itulah masa transisi dan masa yang ibu masih bisa dampingi untuk ingatkan, nah udah mandi junub sudah. Nah, biasanya air mazi keluar ini duluan pada saat aktivitas, malamnya dia mimpi basah. Ya, karena ini mendahului. Oke. Bun, 2 hari kah 1 hari anak laki-laki mau mimpi basah, itu gelora hasratnya meningkat. Ini yang kita harus paham dan harus tahu bagaimana cara menyalurkannya. Kenapa? Karena nggak tahu cara menyalurkannya, hati-hati ya terhadap pornografi yang muncul kalau anak-anak main di gadgetnya yang secara pop up itu. Kenapa? Dia akan terstimulasi untuk melihat itu. Ya. Jadi gimana cara menyalurkannya? Lihat lagi otak laki-laki. Otak laki-laki ada program yang tidak ada pada wanita. Saya berkali-kali bilang, apa itu? Sport and games. Jadi kalau anak-anak, ya, anak saya nih kadang-kadang. Bayangin anak saya kan laki-laki 4 ya. Alhamdulillah. Jadi kenyang juga belajar ini. Malam-malam, Bu, aku mau main futsal. Pas lihat jam 10. Nah, kok jam 10 nak main futsal? Sebentar aja, Bu, sebentar aja. Itu saya udah tahu, kayaknya mau mimpi basah tuh. Dia ada gejolak dan saya harus izinkan. Oh ya udah nak, hati-hati ya nak ya. Bismillah, cepat pulang ya. Ya. Jadi nggak boleh ditahan juga. Kalau untung rumah saya dekat sekali dengan gelanggang futsal. Atau kalau misalnya hujan ya bisa, Bu, aku boleh nggak main basket di ruang tamu? Gitu. Bun, saya punya anak 5, 4 laki-laki. Sampai sekarang nggak punya ruang tamu. Sampai sekarang dari dulu. Kenapa? Ya maklum lah, tinggal di zaman sekarang ya rumah kecil-kecil gitu ya. Ya udah, Bu, main basket boleh. Main basket itu. Saya udah tahu tuh. Ini hasrat nih. Tapi kalau saya bilang gini, nak, apa bisa besok nak? Terus dia bisa tunda besok? Itu enggak, bukan. Tapi kalau malam itu dia mau terus dan nggak bisa ditunda, itu sebentar mau mimpi basah tuh. Kalau nggak besoknya atau ntar malam. Nah, daripada dia lihat yang aneh-aneh kan, udah deh main basket deh. Main. Makanya saya nggak punya kristal. Lampu kayak gini ya Allah nggak ada, Bu. Saya bohlam biasa aja.
daripada spanning main basket. Waduh. Udah main basket aja, ya Allah, laki banget. Jadi itu kodenya, Bu. Atau begini, Bu, aku main game sebentar aja, karena biasanya main game paling telat itu kan jam 10-an ya, atau ada hari tertentu. Tapi dia kepengen banget, aku main game di komputer sebentar aja, Bu, sebentar aja, please, setengah jam aja. Nggak bisa besok, nak, kan mau ujian. Sebentar aja. Kalau udah kalimat sebentar aja pada laki-laki yang sudah mulai remaja, pra-remaja, berarti dia ada desakan birahi ini. Kasih aja, Bu. Kalau saya ya, terserah ibu lah. Kalau saya kasih, oh iya, ya, nah setengah jam ya, habis itu nanti, ya, bener. Supaya apa? Geloranya itu keluar di sport and games. Kebetulan anak saya, maaf ya, kalau musik kan itu bakat, ada bakat. Mau main musik, ada yang seneng main drum, ya, bayangin jam 11 malam mau main drum. Itu WA tetangga langsung, Bu Aisyah, kenapa ribut? Makanya di rumah sekarang dibikin studio musik gara-gara punya anak laki 4, udah tahu tuh kalau mau begini-beginian aneh-aneh tuh. Iya, nah sekarang terserah mau jam 12 main. Mungkin pas gitu keluar, nah. Ya kan selamat, Bu. Selamat daripada dia yang lihat aneh-aneh. Gitu. Bisa paham ya, Bu, itu kode ya, Bu? Kode keras. Tapi jangan juga pas anak buan aku main game sebentar aja. Nego dulu, besok aja ya, Nak. Ya, Bu, aku mau main futsal malam ini, besok aja. Nego dulu. Tanya besok aja ya, Nak, ya, besok siang pulang sekolah. Kalau sebentar aja itu kode tuh. Kasih izin. Kalau saya kasih izin. Tapi nggak usah juga mau mimpi basah ya. Itu rahasia laki-laki, Bu. Nggak usah juga ibu terlalu pintar. Ya nak, ibu restui kamu, nak, ya, nak, pergilah, nak, ya, gitu ya, Bun. Iya, sampai sini sepakat dulu. Karena ini laki-laki nih, kadang-kadang kita mau dapat ilmunya kan malu juga tanya sama suami ya, dan nggak sempet juga suruh ayahnya yang ngajarin, nggak sempet juga ayahnya. Udah bunda aja, ayah aja, bunda aja. Ya Allah ya, aku kan nggak pernah mimpi basah sih. Kalau anak perempuan menstruasi mah aku bisa ngajarin kan gitu. Makanya tambah aja ilmunya, nggak apa-apa lah ayahnya. Sekarang bisa kan, Bu? Ayah, biar bunda yang bicara. Sadar, yeah. Ya, kan gini. Oke, sampai sini sepakat ya. Cirinya itu, karena laki-laki ini pada saat sehari kah 2 hari ya mau keluar ini, itu birahinya muncul. Ya, orang banyak bilang memaafkan tak mudah, tapi mengapa sangat dianjurkan? Ya, bahkan dalam ad-dinul Islam ini ya, kita punya tuntunan ya. Ini banyak sekali ayat-ayat yang diminta untuk kita memaafkan atau minta maaf ya. Salah satunya di surat Al-Hijr 85 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik ya. Bahkan para ahli, terutama ahli-ahli yang berkaitan dengan ya mental health ya, atau ahli-ahli psikologi atau psikiater dan sebagainya, membuat sebuah teknik terapi khusus untuk forgiveness ya. Jadi ada namanya forgiveness therapy ya. Saking itu sangat dianjurkannya ya. Nah, tentu ya diantaranya lagi dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 40 ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah ya. Dan sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi bayangkan kalau kita memaafkan dan berbuat baik, pahalanya dari Allah. Ya Allah ya. Nah, ini yang perlu harus kita ingat-ingat sesering mungkin ini ya. Nah, kemudian ya ada lagi di Asy-Syura ayat 43 ya, walam sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur.
Dan barang siapa yang bersabar, maaf ini typo ya, dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Ya. Jadi sabar memaafkan itu harus tahu persis bahwa itu perbuatan mulia. Ya. Dan tentu ya hadis Rasulullah juga banyak sekali ya meminta kita untuk memaafkan. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah SAW. Ia pun menjelaskan, ya, adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Ya. Rasulullah SAW ini sebagai uswatun hasanah, maka kita perlu baca lagi sirahnya, ya, baca lagi apa yang Rasulullah katakan, ya, itulah kita baca hadis-hadisnya ini, gitu ya. Bayangkan pribadi yang luar biasa, paling bagus akhlaknya. Insya Allah kita ya mengikutinya ya, karena memang bisa diikuti sebetulnya. Ya. Nah. Kemudian ya hadis lagi di riwayat Ahmad ya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya, tidak menuntut diat ya. Jadi tidak membalasnya. Jadi sedekahnya itu memaafkan, Masya Allah. Kecuali Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Allahu Akbar. Jadi maaf juga ini satu sedekah rupanya ya. Insya Allah. Jadi sekali lagi ini ayat-ayat yang ada di Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah tentang ya manfaat memaafkan, kemudian ya pahala-pahala memaafkan, itu memang harus sering kita baca. Kalaupun sudah pernah harus diulang agar di otak kita ini memorinya semakin kuat ya. Karena bukan apa-apa, kalau kita nggak ada ilmunya bahwa memaafkan itu sangat dianjurkan, bahwa memaafkan itu banyak manfaatnya, bahwa memaafkan itu ya betul-betul Allah langsung yang membalasnya, ya maka kita tambah berat itu untuk bisa memaafkan atau minta maaf, ya. Nah, kemudian ini lagi, Masya Allah, di Ali Imran 133 ini ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah. Nah ini ya perintahnya ini, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimana? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal katimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi 134-nya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Ya. Ya Allah, jadi memang disuruh bersegera, dan insya Allah janji Allah ini tak akan ya luput ini, karena kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah ini, jadi supaya kita menjadi bertakwa, coba cek masing-masing, sudahkah sering menafkahkan harta kita, ya, atau menafkahkan ilmu, menafkahkan waktu, ya, baik di waktu lapang maupun sempit. Sudahkah kita juga senantiasa menahan amarah ya dalam rangka sabar ini, ya, sabar itu dari sabaru yasbiru, yaitu menahan dan memaafkan, duluan memaafkan, walaupun orang yang punya keliru, punya salah sama kita, ya belum lagi dia minta maaf, ya kita sudah memaafkan, Masya Allah. Ya, jadi ini dasar-dasarnya, dan memang pegangannya harus kembali ke Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah. Ya, baik, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Adapun masalah dampak misalnya di tubuh kita, kesehatan kita, ini tambahannya karena hasil riset. Ya. Salah satunya dari Mayo Clinic dan Telegram itu mengatakan bahwa manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain diantaranya menurunkan resiko stroke, ya, menurunkan resiko serangan jantung, ini tentunya sering sekali ya kita dengar,
mengurangi stres dan depresi, meningkatkan kekebalan tubuh karena saat ini kita membutuhkan kekebalan tubuh ya, dan menurunkan resiko penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Nah, ini bidang Bu Isa ini yang ditekuni sejak 98 ya. Kemarin orang-orang yang bertengkar entah karena apa terus tidak memaafkan, akhirnya apa ya sering jadi ya beresiko untuk menggunakan alkohol atau menyalahgunakan narkoba ya. Ya, ini secara empirik, secara pengalaman, secara statistik inilah yang didapati oleh Mayo Clinic ya, tentang manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain ya. Nah, baik, kemudian ya, ini ada kalimat kayak gini, tetapi mengapa saya walaupun sudah memaafkan, saya tetap tidak bisa keluar dari masalah saya ya. Ada pertanyaan begitu ya, saya udah maafin tapi kok saya masih terikat-ikat di dalam problem itu ya. Nah, jawabannya sebetulnya karena ya kita ini belum serius dan belum sungguh-sungguh memaafkan diri ya, atau orang yang menyakiti pada peristiwa saat itu ya. Ini nih, memaafkan diri nih ya. Kita sering sekali maafkan orang tapi maafkan diri kita nih kadang-kadang kita lupa nih. Maka dimintanya kita ya serius dan sungguh-sungguh. Pertama maafkan diri kita dulu dan orang-orang yang menyakiti pada peristiwa saat itu. Ya, nah, saya ini udah serius dan sungguh-sungguh memaafkan kok, kan gitu ya, omongan kita ya. Nanti ada yang bertanya nanti nih, dan kemudian dijawab lagi oleh para ahli gitu ya, apa tanda keseriusan dan kesungguhan kita ini dalam memaafkan? Ya. Sebetulnya tanda serius dan sungguh-sungguh adalah mengulang-ulang forgiveness terapi ini. Ya, mengulang-ulang terapi memaafkan ini. Ya. Dan luar biasanya Ramadan dan Syawal itu berulang tiap tahun. Dan salah satu manfaatnya ya di Ramadan dan Syawal ini yaitu tadi momentum atau sarana untuk memohon maaf dan memaafkan. Jadi kita berulang-ulang juga ya. Bayangkan kita dibuatkan satu momen ya, satu bulan yang luar biasa dengan kita mengulang-ulang ya memaafkan dan memohon maaf. Ini nanti akan betul-betul kita terlepas dari hal-hal yang menjadi masalah. Ya, paling tidak nggak kepikiran, ya, tidak overthinking tadi ya terhadap masalah tersebut. Jadi kita bisa lebih sehat, ya kan? Nah, jadi barang siapa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat, ya. Ya Allah. Nah, ini kan yang kita harapkan ya, Allah memaafkan karena kita juga punya banyak kesalahan, banyak khilaf. Hanya Allah menutupi saja nih. Seandainya ya kita banyak yang tahu tentang kekhilafan saya nih sebagai Aisyah Dahlan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai dokter, barangkali nggak ada yang mau berteman ya. Hanya Allah menutupi kesalahan atau kekhilafan saya, dan untuk itu juga supaya ya bukan hanya ditutupi di dunia tetapi nanti dimaafkan di hari kiamat, maka tadi kita memaafkan ya. Lebih lagi ya, mohon izin buat kita keluarga yang masih punya pasangan, biasanya istri-istri sama suami nih yang ya entah mengapa ya, sebetulnya sih ada jawabannya ya, tapi entah mengapa kita terhadap suami ya, istri terhadap suami senantiasa ya walaupun cinta gitu ya, tapi kok rasanya ada aja gitu ya yang keliru, ada aja yang bikin sebel, bikin kesel dan sebagainya gitu. Bisa jadi karena terlalu banyak berharap ya. Namun sekali lagi ya kita belajar untuk ya bersyukur bahwa kita masih punya pasangan ya. Buat ibu-ibu ya, wabil khusus ini Ibu Novi ya, tentu sangat merasa bahwa ternyata dengan ditinggalkan pasangan itu luar biasa sedihnya dan luar biasa kita ya ya Allah gitu ya. Kayaknya gini ya Bu Novi ya, saya lebih baik ada pasangan gitu ya Bu ya, walaupun agak benar-benar ya, walaupun agak sering-sering gimana-gimana gitu ya, daripada nggak ada gitu ya Bu ya. Sekian titip pesan Bu Isa yang masih punya pasangan, Masya Allah disayang, dimaafin gitu ya Bu Isa. Allah gitu. Masya Allah, jadi pengen peluk Bu Isa nih ya Allah. Ya, maka paling sering itu pada saat kita ya memaafkan ini ya itulah pada pasangan, pada anak.
Kadang antara ya memaafkan anak dengan pasangan, tentu sama anak bisa lebih cepat ya. Karena kita merasakan dia darah daging kita, ini terutama buat ibu-ibu ya. Tapi buat suami, aduh, makanya saya sering ditanya, Bu Isa, gimana nih supaya bisa memaafkan anak dan suami? Saya bilang istighfar. Ya, berapa kali istighfarnya? Tergantung sama siapa keselnya. Kalau sama anak-anak nih, 3 kali istighfar, insya Allah sudah memaafkan. Tapi bapaknya itu bisa 9 kali istighfarnya. Jadi kalau ya teman-teman ibu-ibu para istri ada yang begitu, ya Anda tidak sendiri. Kita sama-sama. Tapi upayalah selalu perbanyak istighfar ya. Karena memang dengan suami itu kita banyak harapan sih ya. Banyak keinginan sehingga dan kita tahu kita berbeda, makanya